bagaimana prinsip-prinsip teori filologi secara umum ya. Ada bagaimana seorang filolog itu harus bisa menjadi seorang atau sebuah jembatan peradaban gitu dari dulu sampai sekarang gitu ya. Manuskrip itu kan ditulis ratusan tahun yang lalu, kemudian dijembatani oleh Anda gitu ya, oleh teman-teman semua, sehingga bisa dibaca pada masa kini gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin juga kita sudah diberi satu tugas ya, teman-teman untuk membuat alih aksara satu teks manuskrip yang berjudul Hikayat Susuhunan Kuning ya, dari negeri Gagelang. Nah, semua sudah mengerjakan kan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Dan kali ini kita akan coba baca satu-satu ya, teman-teman. Terus itu dibagi kelompok kan ya? iya, Bapak. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak, kelompok satu ya. Siapa, ada berapa orang? Ada 4. 4 orang. Oke. Kalau saya ini ya, jadi karena ini juga bukan kenapa-napa sih. Kalau saya nanti UTS-nya, yang penting teman-teman ngerjain aja semua tugas yang ada di Google Classroom. Nanti nilai UTS-nya juga nanti ada gitu. Nggak usah khawatir ya. Kemarin, oh ini Pak, kapan UTS-nya Pak? Gini-gini. Udah tenang aja. Yang penting teman-teman kerjain aja semua tugas yang ada di GCR. Nanti juga ada lah nilainya. Gitu. Tapi yang penting kita ikuti bareng-bareng. Kita pengen kelas ini juga having fun gitu, nggak tertekan atau apa, karena yang saya alami kalau menyunting naskah itu atau membuat satu edisi teks sebuah manuskrip kuno itu memang kadang ya udah pekerjaan yang bikin mengernyitkan dahi gitu ya, atau bikin agak rumit, nih bacanya apa gitu kan. Nah, ya gitu. Jadi teman-teman yang penting maksimal setiap tugas yang diberikan di Google Classroom. Oke, saya share screen dan siap. Kelompok 1 siapa? Sudah terlihat ya? Saya, Pak. Sudah. Oke, setiap orang dapat berapa halaman? Kebijakan kelompok masing-masing sih tergantung, Pak. Oh, oke, berarti masing-masing ya. Oke, silakan. Ada yang mau baca kelompok 1? Saya, Pak. Ya, memang harus dibaca. Silakan. Bermula ada satu cerita orang dahulu kala bernama Maharaja Susunan Kuning dalam negeri Gagelang, terlalu amat besar kerajaannya dan gagah beraninya tiada siapa yang berani lawan. Benar nggak, Pak? Berani lawan. Ya, betul. Terima kasih. Bagus sekali. Kita lihat ya, di sini ada gambar ya, semacam frame atau bingkai gitu. Ya, biasa di Al-Quran itu kan di bagian surat Al-Fatihah atau di surat-surat tertentu itu kan ada frame ya, atau bingkai yang menghiasi satu halaman penuh gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada frame atau bingkai yang menyerupai kubah masjid ya. Ada menaranya gitu. Kemudian di tengahnya itu ada semacam kubah besar diapit dengan 2 kubah kecil yang terlihat seperti menara. Ya. Kalau kita lihat ini, gambar ini yang disebut dengan iluminasi ya. Iluminasi. Bukan Illuminati, beda, tapi iluminasi. Nah, iluminasi itu satu gambar atau satu hiasan yang tidak ada kaitannya dengan teks gitu ya. Jadi ini gambar ini kan tidak ada kaitannya dengan teks ini kan. Ini kan isinya awal sebuah cerita gitu ya. Sama di Al-Qur'an juga kan, misalnya ada surat Al-Fatihah, kemudian di sampingnya ada hiasan-hiasan. Itu kan tidak ada kaitannya dengan teks gitu kan. Tapi fungsinya adalah sebagai unsur keindahan ya, atau unsur seni dalam
manuskrip atau sebuah buku gitu ya. Nah, ini namanya iluminasi. Oke, itu satu pengetahuan baru, silakan diingat ya kalau ada gambar seperti ini atau di Al-Quran atau di manuskrip atau di manapun ketika ada satu hiasan tapi tidak ada kaitannya dengan teks, nah itu namanya iluminasi. Oke, kemudian selanjutnya siapa? Saya lagi, Pak. Oh, kamu lagi. Silakan. Bentar. Maaf ya Pak kalau ada salah. Pada zaman itu karena ia terlalu sakti sekali dan banyak raja-raja di bawah perintahnya yang takluk sama dia. Adapun bini raja itu bernama Tuan Putri Ratu Majapahit dari negeri Darwati namanya. Terlalu bagus sekali, rupanya tiada satu perempuan dalam dunia ini yang seperti Tuan Putri itu. Dan masyhurlah segala negeri disebut orang, adapun Tuan Putri itu adalah berputra 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan laki-laki itu bernama Raja Bakarma Dinata Jaya. Dan perempuan itu bernama Tuan Putri Laila dan Dama Hayali. Terlalu amat baik parasnya, gilang gemilang cahayanya, tiada dapat dilihat nyata dari sebab elok perkasanya, syahdan tiada berupa lamanya lagi, maka Tuan Putri pun telah besarlah makin baik rupanya, dan banyak anak raja-raja datang meminang Tuan Putri hendak minta kawin, tiada juga diterimanya. Ada kira-kira 41 negeri yang minta Tuan Putri itu, maka tiada juga diterimanya oleh ayahanda, bunda keduanya, maka dipeliharanya. Oke, terima kasih. Udah kamu tuh sampai sini? Udah, Pak. Oke. Menurut ini apa nih? Kalau diringkas ceritanya apa nih? Cerita di permulaan ini. Raja, ada raja dan ratu. Cerita raja dan ratu gitu masih, Pak. Namanya? Terus rajanya, rajanya Maharaja Susunan Kuning. Terus ini kok kemudian Tuan Putrinya, Tuan Putri ada 2, 1 laki dan 1 perempuan, dan laki-laki itu bernama Raja Bakarma Dinata Jaya, dan Tuan Putrinya Putri Laila Dama Hayali. Itu namanya Bikrama Danta Jaya. Oh, Bikrama. Iya, Bikrama. Bikrama Dinata Jaya. Gitu. Nah, itu jadi ada seorang raja bernama Susunan Kuning. Kemudian istrinya itu dari Majapahit kan, dari Raja Majapahit. Maksudnya Tuan Putrinya itu Putri Majapahit gitu. Permaisurinya itu Majapahit. Kemudian mereka punya anak 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki bernama Bikrama Dinata Jaya, kemudian yang kedua perempuan adalah Laila dan Dama Hayali gitu. Nah, kemudian setelah beranjak dewasa gitu ya, yang Tuan Putri ini tumbuh dengan cantik, elok, dan rupawan gitu ya. Dan menarik banyak raja-raja tetangga ya untuk meminangnya gitu. Nah, sampai ada 41 negeri atau 41 kerajaan yang berminat untuk meminang Tuan Putri. Nah, gitu. Namun tidak ada satupun yang diterima. Gitu. Oke, selanjutnya siapa? Halo, selanjutnya siapa? Nadia. Selanjutnya, bagaimana adat anak raja-raja besar serta dengan inang pengasuhnya yang mengawali dengan bekal bini-bini raja dan bini menteri berganti-ganti menjaga Tuan Putri
itu adapun kutanya daripada batu hitam 7 lapis dan selapis datang kepada selapis raja 1 jam perjalanan jauhnya dan 1 pintu kuat itu beberapa raja-raja yang jaga pintu itu dan menteri Hilabalang pahlawan rakyat sekalian berjaga-jaga siang dan malam tiada telah berkeputusan senantiasa hari di dalam sehari semalam yang jaga pintu kuat itu 7.000 banyaknya belantaranya dan raja-raja di bawah perintahnya yang jaga ada 70 banyaknya dan rakyat Hilabalang menteri tiada dapat dibilang akan banyaknya dan meriamnya berbaris-baris di atas kutanya. Lagi tiada dapat dibilang banyaknya lain dari bedil dan tombak dan panah dan lembing dan tameng dan pedang dan keris. Tiada siapa yang tahu akan banyaknya akan Iya, banyak iya benar. lain bedil dan tombak dan panah dan lembing dan tameng dan pedang dan keris. Tiada siapa yang tahu akan banyaknya melainkan tawanan lelah juga yang tahu beberapa gudang. Tuhan Allah nih. Tawanan. Tiada siapa yang tahu akan banyaknya, melainkan Tuhan Allah juga yang tahu gitu. Beberapa gudang-gudang. Nah, kemudian tadi ini nih, ada yang keliru nih. Tadi mana nih? Ini, yang ini apa nih bacanya nih? Yang mana, Pak? Yang ini nih di layar saya, kelihatan nggak? Hilabalang. Apa nih? Hilabalang. Nah, ini kalau dibaca itu namanya hulu balang. Hulu balang. Ya, Hulu balang. Hulu balang tuh kayak pimpinan atau jenderal tentara gitulah. Gitu. Hulu balang. Iya, Pak. Kemudian ini tadi Gila. ini apa tuh bacanya? Yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang ini nih. 7.000. 7.000 banyaknya. Terus apa nih? Banyaknya. Bala tentara. Nah, betul. Bala tentaranya. Bala tentaranya. Nah, gitu ya. Ya, Oke, good. Terima kasih. Ini udah keren-keren lah bacanya. Nanti tadi yang ada yang salah diperbaiki ya. Bacanya di word-nya itu diperbaiki. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Pak. Silakan Nadia ya. Baik, ke halaman berikutnya saya baca ya, Pak. Itu pun itu apa nih bacanya? Habis itu pun itu pak ya kan? Kalau titik 3 tuh pak p ya. Pak, terus nun. Ini ada apa nih? Huruf apa nih? Itu pak. Panah. Nah, panah. Ini kan hak nih. Hanya begini ya. Unik sekali. Itu panah. Panah dengan senjata alat peperangan. Alkisah. Alkisah. Maka terbitlah perkataan Maharaja di negeri Daha bernama Pakubuana Jaya Negara. Dia hendak menyerang negeri Gagelang.
Konon terlalu besar kerajaannya negeri itu, kepingin melihat gagah berani, susunan kuning, dan ia pun menyuruh seorang utusan membawa surat sama-sama 2 orang menteri. Satu namanya, ya Allah Bapak, kalau salah namanya, maaf ya Pak. Ya, udah lanjut. Satu namanya Digar Alam, dan satu namanya Gardu Alam. Setelah berapa lamanya berjalan, maka sampailah ke negeri Gagelang utusan 3 orang itu. Dan setelah dilihat orang Gagelang, orang 3 itu datang, maka penunggu pintu itu lari memberitahu itu kepada rajanya. Setelah itu, hai Perdana Menteri, pergilah engkau tanyakan apa kehendaknya orang itu. 3 orang datang bukan sembarang orang. Itu priai juga rasanya dan sudah duduk di balik ruangan. Setelah sudah ia bertanya, maka Perdana Menteri memberitahu kembali kepada rajanya, maka dipersembahkan segala kata ini. Patui 3 orang itu Patik ya. Patik tuh utusan, kayak patih ya kalau di Jawa. Ya, patik 3 orang ini. Patik 3 orang ini dititahkan kabau daulai. Yang di Pertuan membawa surat dari negeri Daha ke negeri Gagelang. Dan setelah itu dibukanya surat itu di hadapan segala menteri, Hulu Balang, pahlawan sekalian. Demikian bunyinya bahwa ini surat daripada Maharaja. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya, Pak. Ya. Itu yang pertama bacanya Daha bukan, Pak? Betul, negeri Daha, Maharaja Daha. Ya, Maharaja Daha yang bernama Paku Buana Jaya Negeri datang kepada susunan kuning Maharaja. Ini Gagelang ya? Oh, Gagelang. Maharaja Gagelang dan iling-iling Andika di dalam 7 hari lagi, Iku datang menyerang negerimu dengan segala bala tentara yang tiada dapat dibilang akan banyaknya, demikian bunyi dalam keretanya. Adapun setelah sudi habis dibaca kereta itu, segala menteri dan hulu surat. Surat itu surat. Masa baca bunyi kereta? Demikianlah bunyinya dalam suratnya. Gitu. Bunyi dalam suratnya. Terus adapun setelah setelah sudah habis. Halo? Kayaknya mati ya. Halo Nadia. Sinyalnya nggak masuk nih. Oke, temennya yang ada yang mau melanjutkan dulu, teman sekelompoknya. Saya deh, Pak. Adapun sudah habis dibaca surat itu, segala menteri dan hulu balang pahlawan segala kapal-kapal perangnya, sekalipun merah mendengar bunyi surat itu, berbelit-belit seperti ular lajunya, hendak menerkam. Setelah studi itu,
maka utusan orang yang tinggal, orang pamit lalu berjalan. Bapak, sorry sinyalnya tadi. Oke, udah dilanjutkan sama siapa tadi? Ihan ya? Iya, kamu nih lanjut ini aja nih. Oke. Halaman selanjutnya. Keluar kota, lalu menuju negerinya pulang, kembali tiada berapa lama, maka sampailah ke negerinya, lalu masuk ke dalam kota, segala hal ihwalnya, kata Raja Gulang. Raja apa ya tadi? Gagelang. Oh iya, Gagelang. Raja Gagelang, semuanya dipersembahkan kepada rajanya. Al-Kiswah, maka terbitlah perkataan setelah sudi utusan... Tersebut lah. Nih sa-nya itu kan panjang tuh. Nih, kalau lihat polanya, sebetulnya kan nulis itu ada polanya, berpola ya. Kalau sin-nya di depan tuh kan kayak gini dia, tuh panjang, memanjang. Kalau sin-nya di tengah kan dia biasa gitu. Kalau ini berarti sin-nya kan sama tuh, lihat aja di depan. Oke, lanjut. Maka tersebutlah perkataan setelah sudi utusan pulang ke negerinya, maka ia pun himpunkan sekalian rakyat dan hulu balang dan kapal-kapal perangnya. Ada kira-kira 100 keti setelah dengan kelengkapan, maka pada waktu yang rahayu, maka itu pun keluar berjalan dengan segala bunyi-bunyian terlalu ramai dengan berbagi-bagi. Apa berbagai-bagai ya? Ini apa nih bacanya nih? Setelah apa nih? Iya. Apa tuh bacanya? Musta'ib, bukan Pak? Iya, musta'ib. Ada bacaan lain? Enggak. Oke, berarti ya udah musta'ib. Oke, terima kasih. Nadia, selanjutnya siapa nih? Masih kelompok 1 ya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, good. Silakan. Aduh, deg-degan ya. Kok deg-degan? Mulai, Pak. Warna bunyi yang dipukul orang masing-masing dengan tamunya. Ada yang pukul gamelan, ada yang pukul ini apa? Tambur ya, Pak? Ya, tambora. Oh, tambura. Tambur. Ada yang pukul canang, ada yang pukul kuli-kuli. Oh ya, kuli-kuli. Ada yang mau malu rabab, kecapi serunai, dan terompet, dan danding. Oh, Danding. Danding yang danding muring. Oh, danding muring, bung siang. Danding muring bungsing. Oh, danding muring bungsing suridam. Terus? Ya, terus cara cek. Cara cak. Oh, cara cak sekalian berbunyi menggiringkan Maharaja Pakubuwana Jaya Negara berjalan menuju negeri Gagelang dengan segala bala tentaranya, masing-masing berjalan menggiringkan Maharaja Pakubuwana Jaya Negara menunggang gajah berpayung kuning, serta dengan Inang Bayati Perwira jalan dahulu. Ya, terus? Dan kuda mengkubumi berjalan menunggang unta berpayung hijau bala tentaranya, dan ketika segala raja-raja kecil menunggang kuda, ada kira-kira 7.000 serta dengan segala bala tentaranya dan 4 kepala-kepala perang yang gagah-gagah berkuda sembrani, ada kira-kira 7 laksa serta dengan bala tentaranya kelima segala apa bacanya itu? Kelima segala hulu balang. Kelima segala hulu balang berjalan berkuda hijau berpayung merah, ada kira-kira 7 kati. Masing-masing dengan benda, ini Pak nggak tahu, benda yoga. Benda yoganya.
Lanjut dulu, lanjut dulu. Benda itu pokoknya keenam pahlawan menunggang kuda berbaju rantai bersih berketopang. Tambang kuning ada kira-kira 7 juta banyaknya, dan ketujuh segala macam menteri menunggang lembu berketopang. Udah, Pak. Oke, lanjut. Tadi tuh yang ini tuh bendiga. Oh, bendi. Terus ini 7 keti ya. Oh, iya, Pak. 7 keti. Atau 70 ya keti itu. Kalau laksa itu kan 100 ya atau 1000. Gitu. 70 apa 700 gitu. Nanti kita lihat. Oke, lanjutnya. Saya, Pak. Ya. Nah ya, Pak. Besi berbaju jirat, memegang pedang dan tombak. Masing-masing dengan benda, apa tadi, Pak? Bendiga. Dengan bendiganya. Kedelapan, segala berjalan menunggang kuda. Segala perempuan. Nih kelewat. Segala perempuan berjalan menunggang kuda, berbaju rantai, berketopang tembaga. Berkilat-kilat gemerlapan cahaya tiada dapat ditantang batu. Ada kira-kira 7 laksa banyaknya. Masing-masing memegang panah dan tameng. Dan ke-9 segala rakyat. Dan keluar berjalan masing-masing ada kira-kira 9 bulan lamanya. Berjalan dari dalam hutan belum habis keluar. Masing-masing dengan berbaris satu-satu sampai berjalan dengan serupa pakaiannya. Masing-masing beraturan merah sama merah, kuning sama kuning, hijau semuanya hijau, hitam semuanya hitam. Masing-masing dengan panji-panji atau bendanya ya Pak ya? Bendera. Panji-panji atau bendera. Terus selanjutnya, Alkisah mula cerita rakyat bukan Pak? Kisah mula diceritakan. Al-mula kisah diceritakan. Awal orang yang mempunyai cerita oleh orang yang empunya cerita. Tatkala Maharaja Pakubuwana berjalan ada kira-kira 13 bulan. Ia berjalan menyerang negeri Gagelang. Meskipun berhenti, ada kira-kira lagi 14 hari sampai ke sana, ke negeri Gagelang. Itu berhentikan lalu tepinya. Makan, minum, bersuka-sukaan, siang dan malam. Tadi sorry. Lalu apa? Lalu tepinya bukan. Ini berhentikan. Ini kan? Berhentikan. Lalu tepinya Lelah ini harusnya. Lelah capainya. Capek maksudnya. Lelah capeknya gitu maksudnya. Kan ada hamzah kan? Ada hamzahnya itu kan? Capek dan capeknya gitu. Lelah capeknya, makan, minum, bersuka-sukaan siang dan malam. Setelah sudah, maka terdampar orang Maharaja. Hendak menyerang, maka terdengarlah warta. Maka terdengarlah warta. Warta tuh berita. Wartawan kan? Orang yang suka itu berita kan? Warta. Maka terdengarlah warta, orang Maharaja hendak menyerang. Maka ia pun mereka telah mengisi segala meriam di atas kota dan hampunkan segala bumi bahtera. Karena kita ini hendak diserang dan musuh itu telah dekat. Setelah itu maka berbunyilah genderang peperangan. Oke, good. Tadi ya kalau ada yang keliru diperbaiki ya di boardnya. Ya, Pak. Selanjutnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Daripada kedua pihak, dan masuklah ia ke medan tempat peperangan keduanya raja-raja
berlagi sama-sama, gagahlah dan berani, lagi sakti, maka masuklah raja. Keduanya berhadapan sama-sama Di tengah. alun-alun, maka berkatalah Maharaja, susunan kuning Ya. Hai. Iya. Hai. Hai Jawa kurus. Kayak gitu kan? Hai Jawa kurus, sayakah? Apa ini? Ini mam apa nama, Pak? Iya, ini harusnya siapakah Pak-nya hilang gitu. Siapakah namamu gitu kan? Oh, nah. Siapakah namamu? Supaya matimu itu jangan tiada bernama. Maka saud Maharaja Pakubuwana, aku ini orang Dadaha. Orang di Daha. Orang di Daha datang kemari ini hendak mengambil kepalamu. Hia celaka setelah apa ya? Hai itu kan? Hai lagi, cuma dia nyambung tuh. Oh, hai. Celaka, maksudnya sih celakalah kamu gitu ya. Celaka gitu. Setelah sudah maka berbunyilah genderang peperangan, maka berkepunglah segala bala tentaranya, ada sin kan itu? Itu ada sinnya, Pak? Ada toh. Besar dan kecil beramuk-amukan, masing-masing menyerbukan dirinya dan meriam dan bedil dan rontak. Dan pistol dan pemuras dan lain-lain. Dari itu jangan dekat lagi menjadi apa? Galak. Ya, terus? Menjadi galak bukan galak, menjadi gelap. Oh, gelap. Iya, kalau P itu kan fa titik 3 kalau di sini. Menjadi gelap. Terus seperti malam. Sebab kebanyakan asap. Kebanyakan asap meriam dan bedil tiadalah kedengaran saat satu apa hanya suara senjata juga yang kedengaran kemari. Winjung. Wancung tuh kayak berbaur gitu, atau jadi kan suara meriam, kalau perang tuh kan suara meriam, suara jadi satu gitu, bercampur baur gitu. Wancung dengan suara kuda dan gajah sih itu. Dan gajah, adapun
ada kira-kira 40 hari, 40 malam ia berperang, seorang pun tiada yang kalah, tetap bangkai Tiada Iya, bangkai bangkai binatang dan bangkai orang pun terlalu. terlalu banyak mati, dan darah orang dan darah binatang jadi satu seperti air laut. Iya, betul. Air laut. Oke, good. Masih kelompok 2? Iya, Pak. Iya, lanjut. Oke. Bismillah. Rupanya tidak bisa ketahuan musuh dan teman. Menjadi kalang kabut, adapun ada kira-kira 70 hari lamanya ia berperang, maka naik bendera putih keduanya. Maka undurlah segala, tadi hal balang tuh apa, Pak? Hulu balang. Hulu balang. Maka undurlah segala hulu balang, dan kapal-kapal perangnya pun berhenti dahulu, masing-masing pulang ke tempatnya. Dan segala bala tentara itu sekalian masing-masing mencari tuannya. Tetapi Maharaja Pakubuwana punya orang terlalu banyak tewas. Barangkali lebih separuh yang mati daripada yang hidup, dari sebab takaburnya. Setelah sudah itu, maka masing-masing bersuka-sukaan makan dan minum. Raja sama-samanya raja, hulu balang sama-samanya hulu balang, menteri sama-samanya menteri, temanggung sama-samanya temanggung, demang sama-samanya demang, priai sama-samanya priai, masing-masing turut kesukaannya, ada topeng dan ronggeng terlalu banyak, dan lain-lain. Lagi permainan rupa-rupa apa suka juga ada di sana. Hati tiada berapa lama antaranya berhenti berperang itu, maka berbunyi lagi genderang perperangan kedua raja-raja. Maka berkumpul segala bala tentaranya, masing-masing menghadap rajanya dengan alat senjatanya. Dan setelah sudah demikian itu, maka bertampil kedua raja-raja masuk di medan peperangan berhadap-hadapan. Oke, tadi bukan temanggung, tapi tumenggung. Tumenggung. Tumenggung tuh kayak apa ya? Setingkat kayak di atas bupati itu apa? Gubernur ya? Iya, modelnya kayak gitu. Kalau yang hulu balang tuh gimana sih, Pak? Hulu balang itu apa ya? Pimpinan kavaleri perang atau artileri perang. Kalau di TNI itu kayak setingkat jenderal ya, jenderal perang. Atau maksudnya kan ada bala tentara. Bala tentara itu berarti ya prajurit ya. Nah, di atasnya bala tentara itu hulu balang. Hulu balang tuh ya gitu, apa namanya, yang berurusan dengan hal-hal militer ya, tapi di atas bala tentara, gitu. Di atas tentara atau di atas prajurit. Itu hulu balang. Kalau di Aceh beda lagi kayaknya. Ule balang tuh apa gitu, beda lagi. Tapi kalau di kerajaan Jawa itu kan ini kan Jawa ya konteksnya. Hulu balang itu ya satu seseorang atau satu posisi di atas prajurit. Kemudian ada juga jabatan politik ya, jabatan politik kayak bupati. Nah, kemudian tumenggung, gitu, adipati, gitu-gitulah. Kemudian ada juga baru sampai ke mahapati, sampai raja gitu kan, sampai penghulu gitu. Penghulu juga jabatan penting di kerajaan. Penghulu itu kan dia hal-hal penasihat ya, penasihat raja tapi berbasis agama gitu. Berkata kalau di sini mungkin MUI ya, dia nggak punya kewenangan langsung untuk menghukum atau apa, tapi hanya sebagai Dewan Pertimbangan Raja untuk menentukan hukuman apa yang tepat gitu. Tapi untuk menghukum langsung dia nggak punya kewenangan. Gitu ya. Itu sebetulnya menarik ya kalau ngelihat
ngelihat ceritanya gitu. Bagaimana orang apa namanya, orang Gagelang itu ngomong, "Hai Raja Kurus," gitu kan. Ya presiden kita kan kurus ya, orang Jawa juga. Jadi stereotip kurus itu dari dulu ternyata gitu. Nyebut itu ternyata orang Jawa tuh kurus-kurus kalau dulu gitu. Beda kalau sekarang ya, beda. Karena memang gitu, idealnya kalau raja zaman dulu ya, sebelum kolonial, itu ya raja idealnya itu kan gagah perkasa gitu. Artinya ya secara fisik itu nggak buncit kayak sekarang gitu. Kalau begitu zaman kolonial tuh udah buncit-buncit tuh raja tuh udah ya karena dia digaji gitu ya, atau dia apa namanya, aktivitas fisiknya juga kurang. Kalau kita lihat kan raja-raja pada zaman dulu itu ya secara visual ya sangat menarik gitu. Maksudnya punya kelebihan dibanding yang lain. Kalau apa namanya, kita lihat raja-raja sebelum kolonial itu ya gitu. Tapi kalau coba teman-teman lihat di foto-foto tempo dulu ya, tahun 1800 itu ketika udah mulai Belanda sudah mulai ngatur-ngatur kerajaan gitu ya. Itu raja-rajanya itu biasanya kebanyakan ya gemuk-gemuk gitu. Atau bahkan misalnya contoh ya kayak bupati-bupati, adipati-adipati di Jawa Barat itu ya udah gemuk-gemuk tuh. Tapi kalau udah tapi sebelum itu ya itu, makanya di sini disebut Hai Raja Kurus kan, berarti kan emang kurus orangnya gitu. Atau ya memang apa namanya, ya ideal gitu. Ya kita lihat misalnya kayak Sultan Jogja kan kurus juga tuh kan. Sultan Hamengkubuwono ke berapa sekarang, 11 atau 10. Itu ya kurus kan, kayak gitu. Idealnya raja tuh gitu. Karena mereka seorang raja Jawa ya pada zaman dulu itu. Ya tidak hanya diam di istana menunggu mahkota kerajaan, tapi juga dia ini apa namanya, sebelum jadi raja itu dia dididik dulu. Dididiknya itu spiritual juga gitu. Dia disuruh tirakat, disuruh kalau teman-teman lihat cerita-cerita kolosal itu, cerita klasik kan, raja itu kan berburu gitu, pandai berburu, pulang tuh bawa binatang buruan gitu, atau diperintahkan untuk menaklukkan satu daerah dulu baru kamu diangkat jadi raja gitu ya. Gitu. Jadi berbanding terbalik kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan ya raja-raja yang di dunia lah misalnya, bukan di Indonesia. Di Indonesia kan udah nggak pakai kerajaan. Itu kan misalnya ngurus bisnis gitu ya, udah kayak gitu tuh, udah apa namanya, karena udah beda zaman juga. Kalau dulu ya suruh perang, suruh masuk hutan, suruh bertapa, kemudian diminta untuk mencari pengalaman spiritual gitu. Jadi memang tempaannya juga beda kalau di zaman dulu. Nah itu kalau kita lihat konteksnya dari cerita ini gitu ya. Dari cerita ini baru berapa halaman? 14 halaman naskah kuno ini. Ternyata menarik kalau kita melihat misalnya kalau kita misalnya pengen buat artikel misalnya Citra Raja Jawa pada naskah Melayu gitu kan. Oh gitu. Berarti orang Jawa itu sama orang Melayu kurus-kurus gitu artinya. Dinilai sama orang Melayu itu kurus ternyata rajanya. Kemudian tadi kan kalau perang tuh bawa gajah gitu kan. Nah, itu kan menarik sebetulnya. Bagaimana gajah tuh diasosiasikan sebagai kendaraan perang ya. Padahal kan gajah ya kalau kita lihat di Indonesia sekarang ya itu ya udah jarang gitu, hanya di beberapa tempat tertentu aja. Tapi kalau dulu ternyata gajah menjadi satu binatang suci dan juga binatang yang dipakai untuk perang. Kemudian kita bisa lihat juga cerita Nabi, misalnya cerita Nabi itu kan pasukan gajah ya gitu ya. Atau Raja Abroha itu kan katanya pakai pasukan gajah gitu untuk menyerang Mekah. Itu bagaimana ternyata gajah itu digunakan sebagai kendaraan perang gitu atau artileri perang. Kalau sekarang mungkin tank ya, tank bajanya gitu.
Ada kalau sekarang, kalau dulu kan ada kuda ya, ada kuda, kemudian ada gajah. Tadi kan disebutkan ada seperti itu, ada kendaraan-kendaraan yang secara taktikal gajah digunakan sebagai pendobrak ya atau kekuatannya gitu ya, untuk membawa alat berat juga ketika berperang. Kuda digunakan sebagai kendaraan yang dianggap memiliki kecepatan gitu ketika menyerang musuh. Kayak gitu aja udah menarik saya kira. Oke, lanjut. Masih kelompok berapa ini? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, oke. Lanjut. Masing-masing membengkang keris dan tombak. Setelah itu, maka panji-panji pun berkibaran dan meriam pun saling sahut berganti-ganti. Dan segala bala tentara kedua itu masing-masing menyeru, bukan dirinya masuk mengamuk di dalam baris peperangan. Saling tikam, saling tombak, dan saling potong, dan saling pukul, dan saling tembak, dan saling panah, dan saling lembing. Terlalu ramai sekali perang, tiada kedengaran, setiap hanya bunyi senjata juga yang kedengaran. Kemaruncung ya Pak? Apa kemarwancung apa gimana? Mana? Iya, kemaruncung. Jadi kemaruncung tuh Kemaruncung. kayak ini apa ya? Kayak bunyi besi atau bunyi pedang beradu dengan pedang tuh kalau sekarang mungkin gemerincing ya. Tring, tring, tring gitu. Nah, kalau dulu gemeruncung gitu. Terus? Kemaruncung bunyinya. Setelah sudah itu, maka tiada berapa lama lagi antaranya berperang itu, maka matilah Maharaja Pakubuwana Jaya Negara, dan sorak orang pun terlalu gemuruh bunyinya seperti gunung roboh. Setelah rajanya sudah mati, maka segala hulu balang pahlawan dan menteri-menteri Tumenggung ya Pak? Ya, Tumenggung. Tumenggung dan rakyat sekalian habis berhamburan. Masing-masing membawa dirinya cari kehidupannya. Tetapi Pak? Tetapi orang yang mati terlalu banyak. Ada yang luka, ada yang patah, ada yang hilang kepalanya, ada yang potong kakinya, ada yang patah tangannya, ada yang hidup ditangkap, dibawa dalam kunjarah masing-masing dengan belenggunya. Kunjarah itu apa ya Pak? Penjara. Oh, penjara. Iya, tapi ini kunjara benar. Bacanya kunjara. Kalau bahasa Jawanya konjara. Tapi istilah konjara itu merujuk pada penjara kalau zaman sekarang ya. Gitu. Maknanya penjara. Tapi benar sih nyebutnya konjara. Oke, lanjut. Kelompok 3. Setelah itu menjadi tuananlah kepada Maharaja Gagelang dan hartanya tawananlah. Tadi kan penjara tuh. Setelah itu Setelah itu menjadi tawananlah kepada Maharaja Gagelang dan hartanya dalam gudang-gudang 1000 keti. Maka diangkutnyalah dengan beberapa ratus bawa bagar. Ada kira-kira 12 tahun lamanya. Tiada juga boleh habis diambilnya daripada sebab kebanyakan emas peraknya dan lain daripada uang. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan setelah selesailah daripada perang, maka Maharaja Susunan Kuning itu pun hendak merajakan anaknya nanti Maharaja Pakubuwana dalam negeri Daha dan segala hulu balang pahlawan dan segala baranya sekalian. Datanglah menghadap. Ya, menghadap itu. Ndaknya kehilang tuh dia. Ya gitu kalau nulis manuskrip ya gitu, ada yang salah. Jangan lupa itu di footnote ya biasanya. Yang benar tuh menghadap gitu, tapi tulisan di sini menghap ya. Ndaknya hilang. Oke, menghadap. Datanglah menghadap Maharaja
Wikrama Dinta Jaya Kusuma Diningrat disebut orang, maka setelah sudah menjadi raja, maka masuk ke dalam kota supaya Alwik bukan sih Pak? Al-Wakil. Sorry. Apa ya Al-Wakil? Apa ini ya? Oke, lanjut dulu. Nanti saya pikir apa ini ya. Lanjut. Lalu ke dalam keraton memakai kota marah. Adapun kemudian dari itu, maka Mangkubumi pun hampunkan segala raja-raja yang di bawah perintahnya Raden Demang Tumenggung, Adipati Pangeran Jaksa, Kanduruan Ngabehi. Sekalian kerahkan orangnya masing-masing jaga di luar kotanya. Satu-satu pintu adalah anak-anak raja menjaga dengan bala tentaranya dengan alat peperangan 7 lapis pintu kotanya. Oke, kelompok 3 udah selesai? Belum, Pak. Berapa lagi? 2 halaman lagi. Ayo, silakan. Masing-masing kata-kata satu-satu. Masing-masing satu-satu pintu ada orang yang jaga, dan di atas kotanya selapis-lapis meriam berbaris-baris dan beraturan keliling kota, dan yang jaga kota itu semuanya berketopeng tembaga dan berbaju rantai besi. Adapun yang di dalam kota semuanya orang perempuan memegang panah dan tembak tameng. Tiada seorang laki-laki setelah sudi demikian itu. Maka Maharaja itu pun hendak ini bersaterai bukan Pak? Beristri. Hendak beristri. Maka disuruhkan 4 orang menteri yang kepercayaan pergi meminang ke negeri Tuban kepada Tuan Putri Sukanda Dewa, anak Maharaja. Ini Carang ya Pak? Carang nama orang itu. Carang Pinanglu Mangkuroh Datar Mangkurat Datar di negeri Tuban. Setelah sampai utusan 4 orang itu, maka ia pun masuk ke dalam kota Tuban. Maka penunggu pintu itu pun masuk ke dalam keraton kepada Maharaja. Setelah dilihatnya penunggu pintu itu datang, maka kata bagindahnya, penunggu pintu, apa kehendakmu datang? Ini maka sahut. Ini hai-nya kelewat nih. Hai penunggu pintu. Hai penunggu pintu, apa kehendakmu datang? Ini maka sahut penunggu pintu itu, patik persembahkan ampun. Ini ku bawa di apa sih Pak? Ku bawa di wali. Ku bawa 2 layu. Duanya. Iya. Ku bawa 2-nya. Yang di pertuan ada utusan 4 orang datang di negeri Daha, dan ia pun dititahkan kepada Maharaja di Karmadinta Jaya Kusuma Adiningrat. Oke, lanjut. Satu lagi. Ini ada yang nyoret-nyoret nih Zoom-nya nih. Siapa nih yang nyoret? Lanjut ya Pak. Iya, lanjut. Satu lagi ya. Anak Maharaja Gagelang yang bernama Susunan Kuning, setelah sudi dipersembahkan oleh penunggu pintu, itu maka baginda itu pun berangkat keluar dari singgasananya. Lalu duduk di balai gading di Paseban Agung, mendapatkan utusan itu. Maka setelah itu menghadap, lalu sujud, saraya katanya, tabi-tabi pun Kulanun datang. Iki bukan Pak?
Iya, iki Iki dititihkan oleh Baginda. dititahkan. Apa Pak? Dititahkan. Dititahkan oleh Baginda Maharaja Dikri Madinata Jaya Kusuma Adiningrat, anak Maharaja, Susunan Kuning di negeri Gagelang. Datang kepada Paduka yang dipertuan hendak minta diperhambakan diri meminang Tuan Putri. Sekanda Dewa Putra yang dipertuan setelah sudi demikian itu, maka Baginda pun menerima kasih dengan lembut manis keduanya. Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan tatkala utusan pun pamit lalu memohon pulang setelah selesai bicaranya. Kepada Maharaja Carangtininglu Mangkurat Datar, meminang putranya di negeri Tuban yang bernama Tuan Putri Sekanda Dewa Hati. Berapa lamanya berjalan itu, sampailah ke negerinya, maka terdengarlah utusan telah sampai, maka orang dalam kota itu pun memasang meriam 12 kali. Nah, ini bukan hati ya. Nih, Tuan Putri Sukanda Dewa, titik. Hatta beberapa lamanya, maksudnya hatta itu sehingga atau setelah beberapa. Kalau itu hatta itu kayak serapan dari bahasa Arab ya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu itu sebagai apa ya, kata depan yang sebelum memulai kalimat baru gitu ya. Hatta, tapi emang udah jarang dipakai sih kalau sekarang. Kalau Melayu lama itu masih banyak. Nah, tadi juga ini bukan sudi, tapi sudah. Ya. Atau sudah. Nah, sudah. Ya, tapi ya, maksudnya sih sudah ya. Sudah demikian itu, maka Baginda pun menerima kasih dengan lembut, manis keduanya. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Nanti minggu depan dilanjut kelompok 4 ya, yang belum, dan seterusnya. Nanti langsung dibaca aja, karena ini juga waktunya terbatas. Kalau bisa kan kemarin jam 11 ya harusnya, tapi ini kita jam 8, maka dari itu harus lebih pagi dan langsung nanti minggu depan langsung dilanjut baca aja. Nah, ini kemudian nanti minggu depan kalau masih ada waktu ya kita lihat nanti ada materi tentang ya kalau masih ada waktunya tentu saja naskah Jawa ya. Oke, nah ini ada tanda merah ya, atau Alkisah ini kan selalu ditulis dengan tinta merah ya. Kalau masih ingat, ada yang masih ingat apa sebutannya tinta merah itu? Rubrikasi. Oke, good, rubrikasi. Ya, ini fungsinya berarti untuk apa nih kalau kayak gini? Fungsinya untuk apa? Rubrikasi. Iya, bab baru. Ya, bisa bab baru atau bisa kalimat atau maksud saya penggalan cerita baru atau paragraf baru ya. Kalau ini kan dia cerita satu paragraf gitu ya. Nah, ini kan satu paragraf, nah ini satu paragraf gitu. Nah, gitu. Jadi hal ini menandakan bahwa salah satu hal yang menarik dalam manuskrip ini adalah adanya rubrikasi pada setiap peralihan cerita ya. Nah, ini rubrikasinya. Kemudian juga ini ada pun ya, ada rubrikasinya gitu ya. Dan hatta juga, ini kan hatta juga nih, ada rubrikasinya. Dia pakai rubrikasi. Jadi di sini berarti sifat atau deskripsi manuskrip ini setiap peralihan kata atau setiap peralihan cerita atau setiap peralihan paragraf baru itu menggunakan rubrikasi gitu. Tapi ada hal yang menarik saya kira, kisahnya ini coba kita perhatikan. Ini kan beda-beda nih, ada yang kayak gini, ini kan dibikin kayak ada arsiran gitu ya. Ada arsiran, ada yang seperti ini misalnya tuh Alkisah juga pakai arsiran. Nah, gitu-gitu sebagai seorang filolog atau peneliti naskah,
Itu kayak gitu juga hal-hal kecil itu kadang sangat menentukan gitu, seringkali sangat menentukan. Dan kata syahdan juga kan itu berarti dia peralihan cerita baru ya. Atau kalau dalam film atau dalam novel itu sekuen ya. Sekuen itu kayak satu lingkup cerita, satu latar cerita yang terjadi kemudian berganti ke latar cerita yang lain gitu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah kelompok 1 dan sampai kelompok berapa tadi? 3 sudah membaca dengan baik. Di minggu depan tetap diikuti karena sebagai apa ya? Penambahan kosakata gitu. Semakin kita banyak kosakata yang kita dengar, semakin banyak kosakata yang kita tulis gitu ya, semakin banyak kosakata yang kita tahu, maka akan semakin mudah kita ketika membaca naskah kuno, dalam hal ini naskah kuno Melayu. Gitu ya. Itu saja. Terima kasih atas kesediaannya karena waktunya sudah habis dan teman-teman juga harus ikut kuliahnya Pak Sofyan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Sama-sama.